lagi guys. Hari ini kita akan meliput ikan dengan sistem cai kiro. Nah iya guys, cai kiro teh. Iya cai itu diganti-ganti guys. Saya merun 4 bulan mah ya. Ya alhamdulillah tuh bau guys, tuh bau caina. Ya nama sehat lah di lauk mahnya guys. Ieu teh aya sekitar 200 ekor guys, mun paeh mah. 200 ekor ayeuna teh geus 1 kilo 45 lah. Ayo kayak orang ningali penampakannya guys. Jadi sebenarnya mah gampang guys, ini cai kiro ieu teh anu cek dunia modern aya nama cai sistem bioplok naon cenah heuh. Nanti untuk caranya atau yang ingin belajar boleh ke Imah Abah. Akhirnya kita ada di halaman hutan guys, masih berlanjut ya, masih makan ikannya masih berlanjut guys. Nah, ini kita upayakan untuk yang jenis hitam ya, black, dan juga dari jenis ikan silver. Ini bukan ikan hias ya guys. Nah ini anakannya yang umur sekitar sebulan lah, 9 bulan lebih ya guys. Ini kita iya orang make teh sistem ras, jadi sistem sirkulasi guys. Karena tetap bening airnya, nggak seperti air yang di depan itu yang keruh. Nah itu filter-filternya guys. Nah ini kita sisakan 1 kolam untuk sistem bioplok juga. Ini sekitar 150 ekor isinya guys. Dan ini untuk calon indukan ya, kita pisah. Atau dengan kata lain ini adalah asrama putri. Oke guys, setelah tadi kita kasih makan, ini orang ngobrol ya masalah cai kiro atau bioploknya. Jadi dalam sistem ini kita memanfaatkan bakteri baik. Jadi itu yang nanti limbah kotoran atau limbah dari ikan menjadi kumpulan bakteri yang sangat positif ya, tentunya untuk menjadikan kualitas air di dalam kolam budidaya menjadi lebih bersih dan juga lebih sehat. Ini bersih sih, tapi jadi kotor tapi sehat. Bisi ayam banyak bakteri mau dipakai. Tapi terus ayam di pasaran ini. Biasa nama abah iya teh pakai bakteri nadanya itu banyak coenzyme. Bagus coenzyme dicampur dengan gula, campur dengan dan dolomit lah awal-awal. Nah, jadi secara teori itu udah banyak di YouTube atau di media-media sosial tentang ikan atau awal mula kita akan bioplok. Jadi intinya yang terpenting mah kita udah tahu jenis bakterinya, terus makanannya yaitu bulat,
penduduk kota. Setelah itu barulah bakteri sudah terbentuk, bakteri namanya saya lauk siap diterjunkan ke kolam atau lauk di kolam sebenarnya bakteri ukuran bentuk. Jadi ini bebarengan bentuk air bisa. Kalau udah dipersulit guys, misalkan udah dipersulit kita permudah, tapi bagian mau benar. Jadi dia bisa jadikan hobi guys, bisa dijadikan hobi selain buat menerangan hati dan juga sebagai langkah ketahanan pangan ya, misalnya untuk kita sendiri lah. Kalau misalnya ada tetangga yang mau ngasih, ada tetangga yang mau beli atau mungkin butuh yang kita bisa jual, tapi minimal untuk keperluan dapur kita terpenuhi. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat, cuma kita butuh sedikit usaha dan juga belajar. Misalnya kolam biotop yang di depan dan di belakang itu abah cuma satu kali membuat biotop. Setelah jadi bagian kita oper di belakang, kita tanamnya juga ikan ya iya. Jadi cukup sekali, kemudian kita mengukur lagi, kita pindahkan ke kolam-kolam mana dengan satu syarat oksigen atau syarat dari suatu makhluk hidup itu perlu ada oksigen, begitu pula dengan mikroba atau bakteri yang ada di kolam itu. Jadi perlu oksigen, makanya kita diatur oksigen, minimal oksigen yang dibutuhkan. Kalau menurut abang kita tinggali aja itunya kolamnya, oksigennya. Kalau belumnya biasa-biasa aja, kalau sampai bergelombang, airnya sampai bergelombang, berarti itu cukup. Jadi emang ada hitungannya, tapi ya mah nggak mau ngurangin masalah hitungan. Sekali lagi lah kalian. Jadi jadi itu nama gitu ya, Chinese dulu di gelombang yang butuh cair atau pola ikan bola udah cukup. Mungkin perawatan seminggu sekali atau para sekali ya deh, saya campur, bisa kolomit, bisa campur pagi nyemen, kayak ngaji, tapi bisa guys, itu bisa, sangat bisa sekali. Atau udah praktek kan murah, itu bisa, tidak ada pengaruh terhadap ikan. Jadi dalam hal ini abang menerangkan biotop secara mudah. Untuk sistem pemberian pakan, abang menggunakan metode sepuasnya. Dalam artian abang ngasih makan, kalau kelihatan ikannya udah kenyang, udah kembalikan. Kalau misalnya masih nafsu, udah. Kadang juga abang ngasih makan itu tidak selalu 2 hari, tidak harus 2 kali dalam satu hari, kadang sekali, kadang 2 kali, tapi yang jelas dalam 1 minggu abang selalu dipuasakan ikannya 1 hari. Dengan demikian, selain sulit, makanya kan kita belum sampai ke tahap bisnis, belum ke tahap komersial. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada uang, ada kesempatan untuk jalankan secara komersial, ambil jadi difokuskan lagi dengan ini. Tapi untuk sistem ketahanan pangan rumah kita melakukan juga sehari 2 kali atau sehari sekali cukup. Tapi dengan catatan dari pakan harus sekenyangnya dalam artian 90% atau 80% dari si ikan itu kenyang, kalau banyak. Jadi lamun saya nyoba pasti guys, pasti ini terasa susah, tapi coba kalau bisa dicoba pelan-pelan dengan, kalau secara teori mah rumit guys, tapi
Abah selalu mempermudah. Jadi kalau ada misalnya hal yang mudah, kenapa harus dipersulit? Emang kalau secara teori itu harus ada pengukuran pH, pengukuran apa, rigidity, ada pengukuran DO, apa dan lain-lain sehingga banget. Tapi kalau di blok Abah enggak, karena melihat dari pengalaman dan juga dari apa yang Abah ketahui, ternyata model PHT PH Barawai oke PH 5 bisa asal ulah ekstrim itu yang jadi amun Abah mah cara monitoringnya gampang, Abah diperlu mudah. Jadi ningali kondisi air patokan Abah mah kudu coklat. Akhirnya dipasok di kalau bagus baik juga nggak masih bisa iya nggak apa-apa. Tapi patokan Abah mah mesti coklat. Makanya Abah menghindari terik matahari langsung. Jadi biasa Abah pakai paranet. Kalau dengan terik matahari yang intensitasnya tinggi, itu alga ataupun rumput itu akan cepat tumbuh. Jadi si perkembangan bakteri baiknya tidak maksimal. Nah setelah kita mengoptimalkan kondisi air halus berwarna coklat, kalau misalnya agak bulat atau gimana, Abah selalu menambahkan kapur. Dan juga sekali kita cek kadar floknya. Kalau misalnya floknya terlalu tinggi ya kita buang, atau kita buang, biasanya kalau Abah dibuang ke sistem racik ini. Jadi air flok yang berubah ini dibuang sama Abah gitu nih, air di kolam ini. Jadi jangan dibuang dulu di bumi, karena kita akan bayar. Kalau Abah kan dulu pakai air PDAM. Nah, jadi kalau coklat biasanya aman nih kan itu, asal jangan terlalu pekat ya, floknya itu jangan terlalu pekat. Untuk rumusan flok-floknya misalnya idealnya berapa itu silahkan banyak referensi dari teman-teman kita yang berhasil. Kalau ini versi apa, jadi floknya apa tidak terlalu, yang penting tidak terlalu pekat, tidak sampai 100 ke atas atau berapa gitu. Jadi apa kadang 20, 50 di mana kondisi dari sumber yang makan. Oke, itu sangat mudah sekali. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan komen. Mungkin kita bisa membantu dengan sedikit pengetahuan. Dan juga kita akan selalu belajar mudah sistem ini. Jadi jangan sampai sistem ini memberatkan kita. Mungkin itu aja yang bisa Abah sharing tentang blok versi mudah. Tidak ribet, tidak mesti punya alat. Pokoknya kita berusaha untuk selalu menjadikan air itu coklat. Yang kedua, air harus tidak berbau. Kalau misalnya air berbau dalam artian bau amis atau bau yang tidak enak, berarti bioflok kita gagal guys. Makanya Abah selalu monitor itu kalau setiap pagi atau berapa hari itu kita cair dari kolam, kita hirup kok nggak berbau. Kan baunya khas ya, bau emang ada bau tapi baunya bukan bau yang ini kayak bawang karena bau yang tidak membuat kita pusing. Baunya khas. Nanti kalian kalau sudah dicoba pasti akan tahu aman, baunya oke, warna air coklat, tidak hitam ataupun tidak hijau, berarti aman. Dan kita lihat nafsu makan ikan kita. Namun nafsu ikan makan kita tinggi, atau misalnya ada pakan yang tersisa, berarti air kita masih bagus. Jadi ciri-cirinya gimana Mbak kalau misalnya itu air itu udah jelek? Ya dibalikin, ini kan ciri-ciri yang baik, kita ciri-ciri yang bagus gitu. Nah ciri-ciri ini pasti dibalikin aja, makannya jelek,
airnya bau, tuang airnya nggak coklat, cenderung hitam taman atau gimana tuh. Nah, untuk hijau pun bisa, air hijau bisa, biokop tetap bisa jalan, tapi Abah tidak pakai pakem itu, Abah pakai pakem air coklat. Oke guys, itulah yang bisa saya ini hanya sekedar berbagi, tidak untuk menggurui, apalagi untuk menyombongkan diri. Ini hanya hiburan semata dan untuk dokumentasi nanti setelah tahun sudah dua. Akhirul kata, Amba ucapkan semoga kita selamat di segala waktu dan jangan lupa 5 waktu.